Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuji qailaha yawman nadamah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita lanjutkan tafsir dari surah As-Saff, yang mana pada kesempatan ini kita akan mentadaburi ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Huwa, dialah Allah Ta'ala, alladzi, yang telah mengutus, arsala, yang telah mengutus, rasulahu, utusannya ataupun rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan petunjuk, dengan membawa hidayah, yaitu agama Islam, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan Islam tersebut di atas segala agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Ini kelanjutan dari ayat yang ke-8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yang sama dengan ayat ini ada di surah At-Taubah ayat ke-33 ya. Ini persis kalimatnya dari awal sampai akhir itu sama, dan artinya juga tentunya sama. Dan yang agak mirip dengan dua ayat tersebut ada di surah Al-Fath ayat ke-28. Bedanya di ujung ayat atau di akhir ayat. Kalau yang ada di dua ayat sebelumnya, walau karihal musyrikun, sementara di akhir surah Al-Fath ayat 28 ini Allah berfirman, wa kafa billahi syahidah, dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya. Nah, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja meninggikan agama Islam, tetapi dia juga telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, yakni Al-Quranul Karim, yang berisi tentang berita-berita yang benar serta bukti-bukti nyata tentang Tauhidullah, tentang keesaan Allah, dan agama yang benar, yakni sikap keberagamaan yang lurus, yang membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat, untuk diunggulkan atas segala agama, baik agama-agama yang lebih dulu ada maupun agama-agama baru yang diciptakan oleh manusia. Walaupun terhadap kenyataan itu orang-orang musyrik tidak menyukainya. Inilah kelebihan
ataupun keunggulan agama Islam dibandingkan dengan agama yang lain, apakah itu agama samawi dari yang dianut oleh ahlul kitab, agama Yahudi ataupun agama Nasrani, ataupun agama-agama yang dibuat, yang diciptakan oleh manusia sendiri. Islam berada di atas semuanya. Ayat ini menerangkan bahwa sebagai jaminan atas kesempurnaan agama, maka diutuslah seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan dibekali sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran, yang berisi petunjuk yang menjelaskan segala sesuatunya dan mencakup isi kitab-kitab sebelumnya. Di antara karakter atau sifat Al-Quran adalah Al-Muhaimin, yang menghimpun dari semua ajaran-ajaran yang sebelumnya. Apa-apa yang baik itu ditetapkan, dan apa-apa yang sudah tidak relevan itu direvisi. Itu namanya Al-Muhaimin. Agama Islam telah diridhai oleh Allah untuk menjadi agama yang dianut oleh segenap umat manusia, yang disebutkan di surah Al-Maidah yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, ada sebagian ulama, ini adalah potongan dari ayat yang terakhir yang diturunkan, ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi Islam sebagai agama. Tapi sebagian besar ulama yang lain memberikan sanggahan, ya, karena setelah ayat ini diturunkan masih ada ayat yang lainnya yang lebih akhir diturunkan, itu ada di surah Al-Baqarah ayat ke-281 yang bercerita menjelaskan sebagai penutup, ya, tentang masalah riba. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, itu lebih akhir, ya. Jadi ayat itu diturunkan 9 malam atau 9 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sementara ayat 3 surah Al-Maidah ini diturunkan pada saat haji wada, yang waktunya masih lebih lama, ya, setelah haji wada itu, yaitu pada bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, baru pada Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriahnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Agama Islam sesuai dengan segala keadaan dan tempat serta berlaku sepanjang masa sejak disyariatkan sampai akhir zaman. Al-Islam salihun likulli zaman wa makan. Islam dan memiliki kitab suci, kitab pedoman Al-Quran adalah berlaku sepanjang waktu dan sepanjang tempat. Oleh karena itu, tidak heran kalau agama Islam ini mendapat sambutan dari segenap umat manusia dan jumlahnya bertambah dengan pesat, sehingga dalam waktu yang singkat sudah tersebar ke segala penjuru dunia, menempati tempat yang mulia dan tinggi. Meskipun orang musyrik tidak senang atas kenyataan itu, bahkan tetap menghalang-halangi dan kalau dapat menghancurkannya. Tetapi kodrat iradat Allah juga yang akan berlaku. Tidak ada satupun kekuatan apapun yang dapat menghambat dan menghalanginya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di surah Al-Fatah ayat ke-23, sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah hukum Allah, sunnah Allah, ketentuan Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah Ta'ala itu.
As-sira' bainal haqq wal batil, pertarungan antara hak dan batil sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Sejak dunia ini ada, antara kubu kebenaran dan kebatilan selalu berhadapan-hadapan. Dan pada akhirnya itu dimenangkan oleh al-haq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, idza ja'al haq, ya, apabila datang kebenaran maka kebatilan itu akan sirna. Karena sesungguhnya kebatilan ini memiliki sifat yang sirna atau yang tidak abadi, dan yang abadi adalah kebenaran ini. Dan tadi sudah kita gambarkan bahwasanya Islam ini pengikutnya, penganutnya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun semakin berkembang dan jumlahnya semakin banyak. Data yang saya sebutkan ini ya perlu diupdate, mungkin ini tahun kemarin ya 2023. Kalau kita lihat dari agama terbesar di dunia sampai sekarang ini, penganut yang terbanyak masih di agama Kristen. Walaupun mereka punya sekte yang bermacam-macam, kalau disatukan maka jumlahnya lebih dominan, yaitu 2 miliar. Kemudian umat Islam 1,8, ada mengatakan 1,9, bahkan tahun ini insya Allah sudah mencapai 2 miliaran ya. Kemudian yang ketiga adalah agama Hindu sekitar 1,1 miliar. Kemudian yang keempat agama Buddha sekitar 500 juta. Kemudian yang kelima yaitu agama Shinto sekitar 104 juta pengikut. Yang keenam yaitu Sikhisme, itu lebih dari 25 juta. Pengikut Sikhisme lahir di India pada 1500-an Masehi. Kemudian yang ketujuh ini Yudaisme atau Yahudi sekitar 14 juta, mungkin sekarang 15 jutaan. Kemudian yang kedelapan Taoisme sekitar 12 juta pengikut, dan yang kesembilan Konfusianisme sekitar 6 juta, dan juga Kaudaisme sekitar 4,4 juta. Kaudaisme adalah agama baru dari tahun 1921. Jadi inilah perkembangan yang terjadi, dan menurut analisa sebuah surat kabar kenamaan di Jerman yang bernama Die Welt menyatakan bahwa diprediksi tahun 2070 jumlah umat Islam ini akan melebihi jumlah umat Kristiani di dunia. Ya, mungkin bisa maju ataupun mundur ya, tergantung dinamikanya. Jadi nanti umat Islam ini akan mendominasi dari jumlah populasi pengikut agama seluruh dunia. Yang kalau kita lihat ya bahwasanya saat ini banyak sekali imigrasi ataupun migrasi ya, jadi perpindahan dari agama yang lainnya kepada agama Islam ya. Gereja-gereja yang ada di Eropa ataupun Amerika semakin sepi, dan masjid-masjid, pusat-pusat Islaman atau Islamic Center semakin ramai. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya mungkin tidak sampai 2070, umat Islam ini akan menjadi umat yang lebih dominan atau yang lebih banyak daripada umat agama yang lainnya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita zoom lagi dari 7 negara yang populasi muslim terbanyak di dunia, ini data kurang lebih tahun kemarin ya. Kalau sekarang insya Allah lebih banyak ya. Jadi kalau umat Islam di Indonesia ini yang terbanyak yaitu 230 juta. Ada yang mengatakan nanti pada 2024 ini nanti ada data berikutnya, yaitu lebih banyak 240-an juta ya. Sedangkan Pakistan itu
menempati ranking yang kedua, jumlah kaum musliminnya adalah 210 juta. Yang ketiga adalah India 200 juta dan Bangladesh 150 juta. Nigeria 95 juta, Mesir 85 juta dan Iran 82 juta. Sedangkan kalau kita kaitkan persentase antara penduduk muslim yang ada di suatu negara dengan yang lainnya, maka negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara termasuk Sub-Sahara masih mendominasi penduduk muslim terbanyak dengan persentase rata-rata di atas 90%. Tetapi ternyata yang jumlah penduduk muslimnya 100% itu bukan berada di Timur Tengah. Itu adalah ternyata Maladewa atau Maldives. Di mana nih Pak posisinya? Letaknya itu di sekitar India, jadi Sri Lanka. Nah, ini negara kepulauan, ya, mirip-mirip posisinya seperti Pulau Seribu itu. Nah, ini negara yang kecil, tetapi memiliki kemapanan dalam bidang ekonomi. Jadi sektor yang diandalkan adalah pariwisata. Negaranya sangat-sangat indah, sangat bagus. Jadi banyak sekali wisatawan yang ke sana, dan ya karena negara muslim maka diterapkan aturan-aturan yang sesuai dengan Islam. Walaupun banyak wisatawan tetapi masih dijaga etika keislaman. Jadi ternyata Maladewa atau Maldives ini 100% penduduknya dan menjadi agama yang wajib di sana. Nah, itulah Masya Allah luar biasa kemakmuran diberikan Allah Ta'ala kepada negeri yang kecil ini. Kemudian yang kedua, Mauritania ini 99,9, Somalia, kemudian Tunisia ini berada di Afrika, ya, Afrika Utara, kemudian Afghanistan berada di Asia Selatan, kemudian Aljazair di Afrika, Iran di Asia, kemudian Sahara Barat, Yaman, dan Maroko. Kemudian Indonesia pada ranking ke-35, jumlah penduduk persentase muslimnya 86,7. Saudi di mana? Kok nggak masuk? Nah, Saudi ini nanti kita lihat datanya. Ternyata kalau dari sini ya, nanti akan belum saya hitung persentasenya ya, tapi dari sini saya sebutkan tadi Indonesia dari data 2024 ini ya, mengalami perkembangan. Jadi kalau tadi disebutkan 230 juta, sekarang sudah 242 juta, 6 ini dari 278 juta penduduk di Indonesia. Pakistan juga berkembang 234 juta. Kemudian ini kok tambah sedikit ya, keliru mungkin ya datanya, nanti saya cek lagi. Kemudian India 221 juta dari 1,4 miliar, jumlahnya besar ya, penduduknya maksudnya ya. Kemudian Bangladesh 157 juta dari 173 juta, Nigeria 115 juta dari 226, kemudian Mesir ini menempati ranking tadi yang atas-atas, kemudian 108 juta dari 113, Iran 88,6 dari 89, Turki 84 Muslim ya dari 86 juta, jadi termasuk besar. Ethiopia, kemudian Irak, Algeria, Sudan, Afghanistan, Maroko, nah ini Arab Saudi ini 34 juta 538 dari 37 juta 258. Jadi kalau kita hitung mungkin sekitar 92 atau 93% persentase Muslim dengan seluruh penduduk. Ya barangkali tidak sampai 100% karena menurut data 42%
penduduk Saudi ini pendatang, ya, bukan dari penduduk asli, ya, tapi datang dari luar untuk kerja, untuk mencari kebutuhan dan sebagainya. Kemudian Yaman, Uzbekistan, Cina, ya. Cina ini hampir penduduknya ini barangkali kalau sekarang mungkin sampai 2 M ya. Mungkin enggak, ini kalau data ini mirip-mirip kok, malah mungkin kurang valid ya, masa lebih sedikit daripada India. Harusnya lebih banyak ya. Atau mungkin karena dipecah-pecah itu. Ada negara-negara yang pecahannya Cina, ya. Allahu a'lam. Jadi jumlahnya 28 juta dari 1,4 M. Kemudian ada Tanzania di Afrika, Malaysia. Malaysia ternyata ini 22 juta 8 dari 34,5. Jadi penduduk Malaysia ternyata hanya sedikit ya, 34,5 ya. Ya mungkin hanya se-Jawa Barat mungkin ya. Jawa Barat itu mungkin 33, itu Jawa Timur berapa? Jawa Timur mungkin 30-an juta juga ya. Jadi satu provinsi sama dengan jumlah penduduk satu Malaysia ini ternyata. Allahuakbar. Nah inilah ya populasi kaum muslimin yang ada di dunia yang insya Allah ya semakin hari semakin berkembang, dan ini membuktikan kebenaran firman Allah Ta'ala, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Islam akan dimunculkan, akan dimenangkan di atas agama-agama yang lainnya. Kesaksian Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya agama Islam merupakan hidayah dan agama yang benar. Itulah hakikat kesaksian. Wa kafa billahi syahida. Itulah keputusan final yang tidak perlu ditambah dengan apapun, dan kehendak Allah telah sempurna sehingga Dia Allah Ta'ala memenangkan agama ini atas seluruh agama yang lainnya. Inilah merupakan janji ya dari Allah Ta'ala yang janjinya tidak akan ingkar ya, tidak akan diingkari. Ia tampak dan muncul serta dominan karena hakikat dirinya sendiri. Tidak ada satupun agama lain yang stabil dalam hakikatnya dan tabiatnya. Sedangkan agama-agama animisme tidak mendapat tempat dalam hakikat ini. Sementara itu di antara agama-agama samawi lainnya, agama Islam inilah yang menutupnya dan mengganti perannya. Agama Islam merupakan gambaran akhir dari agama-agama samawi itu, dalam gambarannya yang paling lengkap dan paling mencakup secara total. Ia datang dalam gambarannya yang tinggi dan dapat diterapkan hingga akhir zaman. Yang saya sebutkan tadi, Al-Quran inilah yang menjadi mukjizat abadi yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mukjizat yang diberikan kepada Rasul-Rasul sebelumnya, apabila masanya berlalu lewat tidak abadi, tetapi mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, di samping ada mukjizat hissiyah, mukjizat secara fisik dalam bentuk keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, bisa membelah bulan, pernah terpancar air dari jari-jarinya, kemudian bisa berinteraksi ya, ada mimbar yang bicara ketika saat yang lainnya beliau membuktikan ternaungi oleh awan, dan juga banyak sekali hidangan yang beliau hadir mengundang para hadirin yang datang di walimahnya tidak habis-habisnya, dan banyak lagi mukjizat hissiyah yang lainnya. Tapi mukjizat yang maknawiyah yang abadi adalah Al-Quranul Karim yang diakui kebenarannya sepanjang masa. Pernah pada zaman dahulu ya, ada di salah satu pemerintahan Khilafah Abbasiyah, ada seorang yang ahli dalam bidang agama ya. Beliau ini tokoh dan mengalami kegalauan. Nah, bagaimana dia mau membuat semacam eksperimen
atau percobaan tentang kebenaran agama-agama yang ada pada saat itu. Maka satu saat ya dia mencoba untuk membeli ya kitab Taurat, kemudian menggantinya, menyalinnya, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi dari kitab yang asli, kemudian dijual. Ternyata laku di pasaran ya. Banyak yang membeli kitab produk tulisannya itu. Kemudian saat yang lain dia membeli kitab Injil, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, kemudian dijual. Ternyata laku di pasaran. Nah saat yang berikutnya dia membeli kitab Mushaf Al-Quran, dia tulis ulang, dia tambahi, dia kurangi sebagian ayatnya. Ternyata tidak ada satupun yang mau membeli tulisannya ini. Karena terbukti ya, nah, ini kitab palsu, tidak asli ya. Yang dikurangi ketahuan, yang ditambahi juga ketahuan. Nah dari itulah dia simpulkan bahwa kitab suci yang otentik, yang bisa dijamin keasliannya hanya Al-Quran. Dari kitab yang asli bisa dijamin keasliannya inilah, yaitu kitab suci umat Islam Al-Quran inilah, dia menyimpulkan kalau begitu agama yang asli, yang otentik, yang tidak ada penyimpangannya hanya Islam. Agama yang lainnya, yang samawi, Yahudi dan Nasrani ini pasti tidak lepas dari penyimpangan atau ada distorsi ya. Karena kitabnya saja mudah dipalsukan, apalagi itu dampaknya kepada ajaran agamanya. Akhirnya dia mantap untuk menyatakan dirinya Muslim dan meyakini kebenaran Islam adalah kebenaran yang abadi, yang hakiki, yang jauh ya, lebih lurus, lebih benar daripada agama-agama yang lainnya. Itulah perbedaan antara Islam dengan yang lainnya ya. Allah Ta'ala telah mengangkat Islam ini dan melebihkan di antara agama-agama yang lainnya. Agama-agama samawi lainnya telah dipalsukan, dikotori, dan dipecah belah serta ditambah-tambah sesuatu yang bukan aslinya, bahkan dikurangi pula beberapa bagiannya. Lalu ia pun tidak layak lagi dipegang sebagai pedoman hidup. Seandainya agama-agama itu tidak dipalsukan dan tidak dikotori, ia pun merupakan ideologi yang ketinggalan zaman, yang tidak lagi dapat memenuhi segala tuntutan zaman yang selalu baru dan berkembang. Karena ia telah ditakdirkan dalam ilmu Allah berlaku hanya dalam batasan waktu tertentu. Jadi para nabi dan rasul yang mereka ini diutus oleh Allah Ta'ala parsial, batasan atau terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Ada di antara banyak ya, di antara para nabi dan rasul yang diutus sezaman, bahkan di tempat yang sama. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra-putranya, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak diutus sezaman. Kemudian ada Nabi Lut yang juga masih famili daripada Nabi Ibrahim, yang berbeda tempat sedikit saja antara Nabi Lut di Yordania, Nabi Ibrahim di Palestina, tetapi masih satu zaman. Kemudian sebelumnya ada Nabi Yusuf dan juga Nabi Yakub ya, itu juga sezaman. Kemudian ada Nabi Musa dan Nabi Harun, itu juga sezaman. Jadi masing-masing Rasul ini diutus pada waktu tempat tertentu. Sementara yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam, illa kafatan linnas, kecuali diutus untuk seluruh manusia, tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu, tapi seluruh dunia. Itulah kelebihan agama Islam ini dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Di samping juga tentang keaslian ajaran agama yang dimiliki oleh Islam jauh lebih otentik, lebih asli dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kita
tadaburi ayat yang ke-9 tadi ya di surah As-Saff, bahwasanya kalau kita kaitkan dengan segala macam sumber bencana yang itu bisa menjadi penghalang seseorang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari penyakit-penyakit hati. Ini bisa kita katakan sebagai dua sumber penyakit hati atau dua sumber kedzaliman, dua sumber bencana yang terjadi pada manusia. Yang ini bermuara pada dua hal. Yang pertama adalah maradus syubhat, penyakit syubhat, kesamar-samaran. Yang ini kalau pada zaman dulu menimpa kepada kaum Nasrani, dan ini menimpa kepada kaum awam. Kaum Nasrani adalah yang mereka yang disebutkan di surah Al-Fatihah adalah ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Jadi mereka tersesat, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan ilmu. Mereka ini sesat karena tidak memiliki ilmu. Nah, begitu pula orang-orang di antara kaum muslimin yang awam yang tidak memiliki ilmu, mereka ini terjangkit penyakit syubhat. Jadi kesamaran, bingung ya, tidak mendapatkan informasi yang benar tentang segala sesuatu. Sehingga dalam berislam, dalam beragama, ya mereka ini taklid, ya mengikuti segala sesuatu tanpa dilandasi dengan pengetahuan. Nah, itu berbahaya. Sedangkan penyakit yang kedua adalah penyakit syahwat. Ini menimpa kepada orang-orang Yahudi. Mereka ini punya ilmu, tetapi tidak menggunakan ilmunya untuk memilih kebenaran. Mereka yang disebut di surah Al-Fatihah adalah al-maghdub alaihim, orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan kalau kita kaitkan kepada kaum muslimin sendiri, maka orang-orang yang berpotensi punya penyakit syahwat ini adalah justru dari kalangan ulama. Ulama usu, ya, ulama-ulama yang tidak menggunakan ilmunya untuk dilaksanakan. Jadi ya ulama yang dominan ya karena penyakit syahwatnya ini. Dia mengetahui suatu kebenaran tetapi tidak melaksanakannya. Nah, ini lebih berbahaya. Jadi kalau pada penyakit yang pertama ini dia tidak punya ilmu sehingga tidak bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Kalau yang kedua ini dia tahu kalau itu kebenaran dan kebatilan, tetapi karena syahwatnya yang dominan, yang kebenaran tidak dia ambil, yang kebatilan dia ambil. Nah, itulah masalah ya yang terjadi pada orang-orang Yahudi dulu ya. Mereka mengetahui tentang kebenaran diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengetahui berita-berita, informasi tentang Rasul akhir zaman sama dengan pengetahuan mereka kepada putra-putra mereka sendiri. Mereka mengetahui tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, tetapi mereka tidak mau mengikutinya ya, karena ada hasad dalam diri mereka ya, karena Nabi Muhammad Rasul akhir zaman ini tidak dari keturunan Bani Israel ya, mereka harap-harapkan keturunan Bani Israel inilah yang menjadi Rasul akhir zaman. Nah, ternyata Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail, walaupun Nabi Ismail muaranya kepada Nabi Ibrahim ya, sedangkan Israel itu juga sama juga ya. Israel adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak juga putra dari Nabi Ibrahim. Sama saja sebenarnya muaranya. Tapi karena mereka sudah terlanjur ada hasad dalam diri mereka, maka tidak mau menerima kebenaran. Nah, solusi dari dua penyakit syubhat dan syahwat inilah, yaitu kalau penyakit syubhat obatnya, solusinya adalah dengan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat.
Bagaimana caranya? Yaitu dengan belajar. Itulah yang diisyaratkan di dalam ayat ini, huwallazi arsala rasulahu bil huda ini. Al-huda yang di dalamnya adalah Al-Qur'anul Karim, hudal linnas, itu adalah merupakan ilmu yang bermanfaat yang menjadi solusi dari segala macam penyakit syubhat, segala kejahiliaan yang bersumber karena keawaman atau karena ketiadaan ilmu, itu obatnya adalah Al-Qur'anul Karim ini. Jadi harus dengan petunjuk ilmu yang bermanfaat, harus belajar. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu harus didapatkan dengan proses belajar. Nah, tentang ilmu, apa ada ilmu laduni atau tidak? Nah, memang ada perbedaan pendapat ya. Nah, ilmu laduni ini adalah diisyaratkan di surat Al-Kahfi mil ladunhu ya, dari sisi Allah. Nah, jadi tiba-tiba saja ada seseorang yang wah menjadi pinter ya, misalnya, itu ada perbedaan pendapat lah ya. Nah, tapi dalam kita mengikuti proses yang lazim saja, seseorang itu ketika dia ingin untuk menjadi seorang yang alim harus ada prosesnya. Tidak bisa tiba-tiba saja. Semua ada prosesnya. Al-akhdhu bil asbab ya, melakukan proses sebab untuk mendapatkan akibat, itu sunnatullah. Kalau Rasul mereka memiliki keistimewaan yang mendapatkan wahyu, ilham dari Allah Ta'ala, ya mereka makhluk-makhluk yang terpilih. Nah, kalau kita sebagai manusia biasa, maka harus ada proses belajar untuk bisa pinter ya, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para ulama dulu dengan proses yang berliku-liku yang berbeda-beda. Ada yang memang sejak awal punya potensi kepintaran, akal yang bagus sehingga dia sejak kecil sudah menjadi hafid ya, hafal Quran dan hafal sekian banyak matan hadis dan yang lain-lainnya. Ada yang sebenarnya punya hambatan-hambatan ya untuk menangkap dengan pemahaman yang cepat. Itu ada di antara ulama kita yang agak lambat pada awalnya. Contohnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ini memiliki hambatan kurang cepat dalam memahami, sampai dia minta izin kepada kiainya, kepada syekhnya untuk keluar ya, dari pondok atau dari majelis itu ya, karena ada semacam putus asa. Jadi pada saat itu dia izin, kemudian di tengah perjalanan ada hujan dan dia berteduh di bawah di dalam gua ya, dan di dalam gua dia menyaksikan ada batu yang keras tertetesi oleh air. Nah, dia renungkan ya, batu yang keras ketika ditetesi oleh air semakin lama semakin lubang ya, dan hancur. Nah, maka dia punya kesimpulan, oh, batu yang sekeras ini saja ketika ditetesi air maka bisa hancur, apalagi otak saya yang mungkin kurang cepat dalam memahami. Nah, semakin terus belajar dan belajar, insya Allah akan seperti batu itu yang hancur oleh tetesan air yang sedikit demi sedikit naik. Dari situlah dia punya inspirasi dan kembali lagi ya, mondok dan akhirnya menjadi ulama yang besar ya, ulama yang luar biasa. Menjadi rujukan kita. Ibnu Hajar ini ya, salah satu alim di antara mazhab Syafi'i yang luar biasa. Beliau punya kitab Fathul Bari, penjelasan dari kitab Sahih Bukhari yang lengkap sekali ya. Kata para ulama, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi sesudah Fatah ya, Al-Fatuh Mekah. Kalau sekarang sudah ada kitab Fathul Bari, maka seolah-olah tidak butuh dengan kitab yang lainnya ya, seolah-olah begitulah karena saking lengkapnya. Kemudian di antara ulama yang lain yang awalnya itu kurang cepat memahami ya, di antara murid-murid Imam Syafi'i itu ada seorang murid yang diterangkan nggak paham-paham, diterangkan berkali-kali nggak paham, kemudian murid ini di privat lah ya, diterangkan sampai 34 kali oleh Imam Syafi'i nggak paham-paham. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, wahai muridku, sudah saya
sudah berkali-kali ya menjelaskan, tapi kamu belum paham-paham. Akhirnya saya serahkan pada Allah Ta'ala ya. Saya serahkan ya kembali kepada Allah Ta'ala. Sudah, silakan kamu belajar sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepadamu ya. Jadi beliau mungkin karena sepuh dengan murid-murid yang lainnya, kalau ngurusi satu orang ini waktunya habis ya. Sehingga ya Allah Ta'ala pada akhirnya menjadikan murid ini yaitu ya walaupun susah pemahamannya, akhirnya ya nggak tahu prosesnya bagaimana ya, dia berdoa, berusaha dan sebagainya, akhirnya muridnya ini menjadi ulama besar. Namanya itu Rabi' bin Sulaiman. Nah, kalau kita rujuk di biografi, Rabi' bin Sulaiman adalah termasuk murid yang akhirnya sukses dan menjadi ulama yang berpengaruh di mazhab Syafi'i. Walaupun pada awalnya kurang cerdas ya dari sisi penangkapan ya. Itu adalah bita'alum tadi ya, dengan mujahadah, dengan proses belajar dan belajar. Itulah ya, insya Allah dengan bilhuda, bita'alum, dengan ilmu inilah insya Allah seseorang itu akan terhindar dari segala macam syubhat. Nah, adapun untuk menghindari dari penyakit syahwat, sebagai terapinya kita dengan mujahadah, bil amali sholih, dengan amal-amal yang baik. Itulah yang terinspirasi dari bil huda wa dinil haq, agama yang benar, agama Islam. Ada mengatakan para ahli tafsir, al-haq adalah Allah Ta'ala, dinil haq adalah dinullah. Ada yang mengatakan al-haq adalah sifat daripada ad-din. Ad-din al-haq, agama yang benar adalah agama Islam ini. Jadi dengan mujahadah kita berusaha untuk melakukan amal-amal yang soleh inilah, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit syahwat. Jadi dengan, kalau bahasa orang tasawuf, riyadhah ya. Jadi dengan olahraga semaksimal mungkin ya. Kalau dalam bahasa Imam Ghazali, setiap penyakit-penyakit yang kita alami itu obatnya ilmu dan amal. Ilmu adalah posisi pertama, amal ini yang kedua. Misalnya kaitannya dengan seseorang supaya bisa berlapang dada dengan sesama, gampang memaafkan. Solusinya ini ilmu dan amal. Ilmu adalah dia harus mengetahui fadilah-fadilah memaafkan. Amal ya adalah aplikasinya, bukannya teori tapi aplikasinya. Nah, kemudian apalagi ya, semua ya kalau kita kaitannya dengan aspek-aspek implikasi daripada ketakwaan. Nah, takwa ini kan konsekuensinya imtithalul awamir, melaksanakan segala perintah, wastinabun nawahi, menjauhi segala larangan. Orang itu bisa melaksanakan perintah kemudian menjauhi segala larangan, hambatannya dua ini. Dia itu dalam melaksanakan perintah bisa bermalas-malasan ya, dia enggan untuk melaksanakan mungkin karena ini tidak tahu fadilah amal itu. Kemudian juga dikit dia tahu tapi males. Nah, itu syahwat ya biasanya kita ini ya. Tahu kalau misalnya sholat sunnah rawatib itu fadilahnya besar. Barang siapa mensolat isnata asyara raka'atan fi yaumin wa laila bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam dibangunkan satu rumah mewah di surga. Itu sudah tahu kita ya. Tetapi ini karena syahwat, males. Ini biasanya para santriwati saya ingatkan ini. Apa sih yang menghalangi kalian sholat qobliyah ini ya? Ya, mereka nggak ngapa-ngapain ya, mungkin tilawah atau zikir, tapi qobliyahnya malas-malasan, ba'diyahnya malas-malasan. Nah, itu ini penyakitnya ulama ini, penyakitnya santriwati.